Tahun 1948, di sebuah desa terpencil di Kabupaten Semarang, hiduplah seorang perempuan bernama Sulastri. Ia menikah dengan seorang petani bernama Sujiman. Namun, bertahun-tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak. Dalam keputusasaan, Sulastri diam-diam meminta bantuan Mbah Wiryani, seorang dukun sakti yang dikenal bisa membantu wanita mandul mendapatkan keturunan. Mbah Wiryani memberikan sebuah ritual, namun dengan syarat mengerikan, jika anak yang lahir kembar, maka salah satunya harus dikorbankan. Sulastri setuju, tanpa berpikir panjang. Malam kelahiran, setelah ritual dilakukan, Sulastri akhirnya mengandung. Namun, di bulan ke-7 kehamilannya, ia mulai mengalami mimpi buruk. Ia melihat bayangan hitam yang mengintai dari balik pohon randu di belakang rumahnya. Sesekali, suara bayi menangis terdengar, meskipun belum waktunya ia melahirkan. Malam kelahiran tiba. Dengan bantuan Mbah Wiryani, Sulastri melahirkan sepasang bayi kembar, seorang perempuan bernama Kumala dan saudara kembarnya yang lemah dan tak menangis. Bayi itu diberi nama Sumala. Mbah Wiryani mengingatkan bahwa bayi Sumala harus dikorbankan. Sujiman menolak keras, namun Sulastri, yang kini sudah terikat dengan perjanjian mistis, memilih untuk mengikuti ritual itu. Bayi Sumala akhirnya dikuburkan hidup-hidup di belakang rumah, di bawah pohon randu. Tidak ada tangisan, hanya suara lirih yang menghilang di hembus angin. Namun, keesokan paginya, kuburan Sumala terbuka, dan bayi itu tidak ada di dalamnya. Awal teror. Berselang beberapa bulan, desa mulai dilanda peristiwa aneh. Hewan ternak mati dengan tubuh tercabik. Sebagian penduduk melihat sosok perempuan kecil berlari di antara pepohonan di tengah malam, dan terdengar suara tangisan bayi dari bawah tanah. Kumala, yang kini berusia 5 tahun, mulai berbicara sendiri di malam hari. Ia sering tertawa, seolah sedang bermain dengan seseorang. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Aku bermain dengan Sumala." Semakin lama, perilaku Kumala berubah. Ia sering ditemukan duduk di bawah pohon randu, berbicara dengan sosok tak kasat mata. Ia mulai mengalami kejang-kejang, lalu menangis tanpa alasan. Hingga suatu malam, tubuhnya membiru tanpa sebab. Malam mengerikan di rumah Sulastri. Sulastri yang semakin takut, memutuskan untuk kembali menemui Mbah Wiryani. Namun, sebelum sempat bertemu, desa mereka diguncang oleh kejadian mengerikan. Di suatu malam, jeritan terdengar dari rumah Sujiman. Warga yang datang menemukan Sulastri tergantung di dapur dengan tubuh membiru, sementara Sujiman berlutut di sudut ruangan, matanya kosong, dan hanya bisa bergumam. "Sumala, dia datang, dia sudah kembali." Sementara itu, Kumala menghilang tanpa jejak. Sejak kejadian itu, rumah Sulastri dibiarkan kosong. Namun, teror tidak berhenti di sana. Setiap malam, warga desa mulai mendengar suara tangisan dari rumah itu. Ada yang mengaku melihat sosok bocah perempuan dengan wajah rusak berjalan di halaman rumah. Beberapa warga yang mencoba masuk ke dalam rumah, tidak pernah keluar lagi. Mereka yang selamat bercerita bahwa mereka melihat sosok bocah kecil dengan tubuh membusuk, berjalan dengan kepala miring, dan matanya berwarna hitam pekat. Ia akan menghampiri siapapun yang berani memasuki rumahnya, sambil berbisik, "Ibu, kenapa kau tinggalkan aku?" Tidak ada yang bisa mengusir Sumala. Ia tetap berada di sana, menunggu, mencari siapapun yang berani melanggar batas rumahnya. Dan hingga kini, di desa itu, rumah tua Sujiman masih berdiri, menyimpan kutukan Sumala yang tidak akan pernah bisa dihapus. Setelah kematian Sulastri dan hilangnya Kumala, rumah keluarga Sujiman dibiarkan kosong. Namun, desa mulai mengalami peristiwa yang jauh lebih mengerikan. Beberapa warga yang tinggal dekat dengan rumah itu sering mendengar suara langkah kecil di dalam rumah, meski seharusnya tidak ada siapapun di sana. Setiap malam, suara tangisan bocah perempuan terdengar, semakin lama semakin dekat. Malam pertama, Pak Dasiman, seorang petani, melihat bayangan bocah kecil berlari di belakang rumah Sujiman. Penasaran, ia mencoba mendekati rumah itu. Istrinya, Bu Sari, melihatnya masuk ke halaman, tetapi setelah itu, ia tidak pernah kembali. Keesokan paginya, warga mencari Dasiman. Mereka menemukan bekas jejak kakinya yang masuk ke rumah itu,
tetapi tidak ada jejak keluar. Ketika mereka berani memasuki rumah, yang mereka temukan hanyalah bekas cakaran di dinding dan tulisan besar dengan darah di lantai, "Aku di sini." Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Dasiman. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Malam kedua, seorang anak bernama Wira, berusia 7 tahun, bermain terlalu larut dan lupa pulang. Ibunya mendengar tawa kecilnya di belakang rumah, tetapi ketika ia keluar mencari, anaknya sudah tidak ada. Penduduk mencari di seluruh desa, tetapi yang mereka temukan hanyalah bekas kaki kecil yang berujung di depan rumah Sujiman, lalu menghilang. Ketika seorang dukun mencoba melihat ke dalam rumah itu, ia berteriak dan jatuh pingsan. Setelah sadar, ia hanya berkata dengan suara gemetar, "Jangan panggil namanya, dia lapar, dia menginginkan lebih banyak." Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi penduduk desa. Bu Tarmi, seorang janda tua, ditemukan terikat di langit-langit rumahnya sendiri dengan mulut menganga, seolah menjerit tanpa suara. Pak Ranto, seorang nelayan, ditemukan tewas dengan tulang-tulangnya patah, seakan ada sesuatu yang telah menyeret dan menghancurkannya. Anak-anak yang bermain terlalu larut malam mulai menghilang satu persatu, tanpa jejak. Mereka yang selamat dan berhasil melihat sosok Sumala menceritakan bahwa ia bukan lagi seorang bocah biasa. Ia muncul sebagai bayangan kecil dengan mata hitam pekat, wajahnya rusak seperti daging membusuk, dan tangannya panjang dengan kuku tajam. Mereka yang bertemu dengannya akan mendengar bisikan yang mengerikan. "Kenapa kalian membuangku? Kenapa kalian tidak menyelamatkanku?" Seketika, tubuh mereka akan terasa berat, tidak bisa bergerak, lalu dibawa ke dalam kegelapan yang tak berujung. Desa itu menjadi tempat terkutuk. Kepala desa akhirnya meminta bantuan Mbah Wiryani, satu-satunya dukun yang pernah menangani kelahiran Sumala. Ritual pengusiran dilakukan di halaman rumah Sujiman, namun saat proses berlangsung, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pohon randu di belakang rumah tiba-tiba bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam tanah. Terdengar suara tangisan Sumala, tetapi kali ini berubah menjadi tawa menyeramkan. Api dari dupa ritual tiba-tiba padam, dan angin kencang berhembus. Kemudian, dengan suara bergema yang dalam, terdengar suara dari arah rumah itu. "Kalian tidak bisa mengusirku, aku sudah menjadi bagian dari tempat ini." Mbah Wiryani berteriak, darah keluar dari matanya, lalu ia roboh dan tewas di tempat. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu mulai berteriak dan melarikan diri. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyebut nama Sumala di desa itu. Rumah Sujiman akhirnya dibiarkan kosong dan tidak pernah dihuni lagi. Namun, legenda mengatakan bahwa jika seseorang berani memasuki rumah itu pada malam hari, mereka akan mendengar suara langkah kecil di belakang mereka. Jika mereka menoleh, mereka tidak akan pernah kembali. Tahun demi tahun berlalu, namun rumah tua itu tetap berdiri di pinggiran desa, dibiarkan begitu saja, ditelan waktu. Tetapi pada tahun 1975, seorang pria bernama Rudi, seorang mahasiswa yang tidak percaya tahayul, mendengar kisah ini dan memutuskan untuk membuktikan bahwa semua ini hanya omong kosong. Ia memasuki rumah itu sendirian di malam hari, membawa kamera dan alat perekam suara. Namun, ketika ia memasuki ruang utama, sesuatu yang aneh terjadi. Udara menjadi sangat dingin, meskipun malam itu seharusnya panas. Kamera yang dibawanya mati tiba-tiba, meskipun baterainya penuh. Perekam suara menangkap suara tawa kecil di latar belakang. Lalu, di sudut ruangan, Rudi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada seorang anak kecil berdiri di sana, membelakanginya. Bocah itu mengenakan baju compang camping, tubuhnya penuh luka dan darah kering. Perlahan, bocah itu menoleh ke arahnya, dan Rudi melihat wajahnya. Mata hitam pekat, senyum lebar penuh gigi tajam, dan suara berbisik. "Kamu mau menemani aku?" Rudi mencoba berlari, tetapi tiba-tiba tangannya ditarik oleh sesuatu dari dalam kegelapan. Keesokan harinya, warga desa menemukan tubuh Rudi tergantung di pintu rumah Sujiman, dengan wajah penuh ketakutan, dan bekas cakaran di lehernya. Di dinding rumah, seseorang menemukan tulisan dengan darah. "Aku masih di sini." Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah Sujiman.
Penduduk desa pindah satu persatu, meninggalkan rumah-rumah mereka. Hingga akhirnya, desa itu benar-benar kosong. Namun, jika seseorang cukup berani mengunjungi tempat itu hari ini, di malam hari, dari balik pohon randu, terkadang masih terdengar suara kecil yang berbisik. "Ibu, kenapa kau meninggalkanku?" Dan jika suara itu terdengar sangat dekat, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena Sumala masih ada di sana, menunggu seseorang untuk menemaninya selamanya.